Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran IPS dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenal masa praaksara, periodisasi masa praaksara secara geologis, dan periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh dinosaurus. Ini adalah contoh kegiatan manusia purba. Ini adalah contoh hasil dari kebudayaan manusia purba yang ada di gua. Secara sederhana, masa praaksara ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah pra, yang artinya sebelum, dan aksara, yang artinya tulisan. Atau bisa juga disebut dengan nir, yang artinya tidak ada, leka, yang artinya tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Masa manusia sebelum mengenal tulisan. Periodisasi masa praaksara secara geologis. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bumi pada saat ini. Jauh sebelum kondisi ini, kondisi bumi tidak seperti sekarang. Sebelum ada kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan dari awal panas dan pijar hingga mendingin dan semakin berkembang. Pembagian masa praaksara secara geologis. Yang pertama, ada zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang terjadi sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, kulit bumi masih sangat panas atau pijar, sehingga belum ada kehidupan di atasnya. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum, zaman kehidupan tua, sekitar 340 juta tahun yang lalu. Sudah muncul tanda-tanda kehidupan seperti munculnya binatang kecil tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman ini dikenal juga dengan zaman primer, karena mulai muncul tanda-tanda kehidupan. Berikutnya, ada zaman Mesozoikum. Ini merupakan zaman yang sering sekali diadaptasi pada beberapa film. Zaman ini adalah zaman kehidupan pertengahan, sekitar 140 juta tahun yang lalu. Binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali atau raksasa yang kita kenal dengan nama dinosaurus. Muncul berbagai jenis burung. Zaman ini dikenal juga dengan zaman sekunder karena zaman ini sudah mulai berkembang kehidupannya. Atau juga disebut sebagai zaman reptil karena sebagian besar yang hidup pada zaman ini adalah reptil, yaitu adalah dinosaurus. Berikutnya, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Ini merupakan zaman kehidupan baru yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zaman Neozoikum tersier yang ditandai dengan reptil-reptil raksasa seperti dinosaurus tadi mulai punah. Dan setelah itu bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar yang bukan raksasa, yaitu contohnya adalah gajah purba atau mamut. Kemudian yang berikutnya adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum pada zaman kuartir sekitar 3 juta tahun yang lalu. Pada masa ini zaman disebut sebagai zaman awal kehidupan manusia di bumi. Periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh penggunaan alat bantu yang dilakukan oleh manusia praaksara. Ini merupakan contoh alat bantu yang ditemukan. Secara arkeologis, masa praaksara dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zaman batu, yang kedua adalah zaman logam. Jadi, secara arkeologis ini merupakan pembagian zaman praaksara berdasarkan benda-benda atau alat-alat yang digunakan pada masa itu. Yang pertama, zaman batu terbagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, zaman batu besar atau Megalitikum. Perhatikan baik-baik. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Paleo artinya tua. Litikum berasal dari kata litos yang artinya batu.
terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia masih sangat sederhana. Hidup berpindah-pindah atau nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu dan meramu, mengumpulkan buah, umbi, ikan, atau yang dikenal dengan food gathering. Yang kelima, alat bantu dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Contohnya ada pada gambar, ada kapak perimbas dan juga alat serpi. Jadi menggunakan batu yang sudah ada di alam, kemudian mereka gunakan secara langsung tanpa diasah terlebih dahulu. Berikutnya, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Meso artinya tengah, litos artinya batu. Pada zaman ini, kebudayaan yang sering ditemukan adalah kejoken modinger atau sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Jadi, tumpukan-tumpukan sampah ini merupakan hasil dari kebudayaan mereka. Jadi mereka tinggal di dekat gua, kemudian mereka setiap mereka makan atau setiap mereka konsumsi, itu sampahnya dibuang di satu tempat yang sama sehingga lama-kelamaan menjadi menggunung, menjadi sangat banyak dan menjadi fosil. Kemudian ditemukan pula kapak genggam atau pebble atau kapak Sumatera yang sudah mulai dihaluskan. Kapak ini ditemukan di sekitar kejoken modinger tadi. Kemudian yang ketiga, ditemukan pula kapak pendek atau sejenis batu pipisan. Ini yang ini, sejenis batu pipisan atau batu-batu untuk menggiling. Berikutnya, ciri-ciri berikutnya adalah untuk zaman Mesolitikum ditemukan pula namanya Abricausaurus. Abricausaurus yang artinya adalah manusia sudah tinggal pada gua. Sebagian sudah mulai tinggal pada gua. Contohnya ini, tinggal pada gua alami. Pada gua-gua tersebut ditemukan ujung panah, flex, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Flex seperti pisau, kemudian ada alat dari tanduk rusa ataupun tanduk hewan-hewan yang lain. Zaman batu muda atau Neolitikum. Neo artinya baru, litikum artinya batu. Pada zaman ini, kehidupan manusia sudah sangat berkembang. Manusia sudah tidak lagi hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Mereka sudah hidup secara menetap atau yang dikenal dengan nama sedenter. Kemudian, manusia sudah mampu menghasilkan makanan sendiri, tidak hanya sekedar berburu, yang dikenal dengan nama food producing. Mereka sudah mulai bercocok tanam. Oke, yang ketiga, alat bantu sudah dihaluskan. Jadi, alat bantunya tadi sudah dicari atau dihaluskan agar menjadi lebih tajam. Berikutnya, beberapa alat bantu juga sudah diberi gagang atau diberi pegangan. Yang terakhir, ditemukannya kapak persegi dan kapak lonjong. Ini ada di gambar, kapak persegi dan kapak lonjong, sudah halus. Selanjutnya, kelanjutan dari zaman Neolitikum adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Ini masih satu zaman, namun sudah ada kebudayaan baru, di mana kebudayaan ini disebut sebagai kebudayaan Megalitikum atau mega yang berarti besar dan litikum atau litos yang berarti batu. Jadi zaman batu besar. Ciri-cirinya, kehidupannya semakin berkembang. Tadi ya, jadi di Neolitikum sudah menetap atau sedenter, sudah mulai food producing, sudah dihaluskan. Ini semakin berkembang terus dan terus. Di sini mereka sudah mulai mengenal kepercayaan, animisme dan dinamisme. Jadi kebudayaan batu besar ini digunakan bisa untuk semacam menyembah nenek moyang atau sebagai tempat tinggal nenek moyang dan seterusnya. Kepercayaan mereka pada saat itu. Kemudian berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Jadi dari zaman Neolitikum tadi sampai zaman Perunggu nanti,
Kebudayaan megalitikum ini terus berkembang dan berkembang. Kemudian contoh-contohnya adalah yang pertama ada menhir. Menhir merupakan batuan yang berupa tugu batu yang didirikan untuk upacara menghormati nenek moyang. Sehingga bentuk menhir ada yang berdiri tunggal maupun ada yang berkelompok. Yang berikutnya, contoh berikutnya ada punden berundak, ya, semacam candi. Punden berundak merupakan bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Berikutnya ada dolmen. Dolmen ini disebut sebagai meja batu. Meja ini difungsikan untuk meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Gambarnya ada pada gambar ya. Yang berikutnya ada sarkofagus. Sarkofagus merupakan peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, sarkofagus memiliki kekuatan magis atau kekuatan gaib. Berikutnya ada pula kubur batu. Kubur batu merupakan peti mati yang dibentuk dari 6 papan batu, kemudian dari 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, dan sebuah lantai. Kubur batu yang paling banyak ditemukan ada di Indonesia, yaitu ada 2 daerah, Sumba dan Minahasa. Bangunan megalitik di Sumba umumnya berupa kubur batu yang dihiasi arca dan relief-relief yang menarik. Contohnya ini seperti ini reliefnya, arcanya. Berikutnya lagi, waruga. Waruga ini juga sama, kubur batu juga, namun dengan jenis yang berbeda. Waruga berasal dari bahasa Minahasa. Waru artinya rumah dan ruga artinya badan atau rumah badan. Bentuk waruga ini lebih kecil dibandingkan dengan bentuk kubur batu maupun sarkofagus. Bentuknya berupa kubus dengan tutup yang berbentuk segitiga, mirip bangunan rumah. Yang terakhir adalah zaman logam. Setelah berkembang zaman batu, Indonesia memasuki zaman logam. Jadi alat-alat yang digunakan sebagian besar terbuat dari logam. Contoh, pembagian zaman logam. Yang pertama ada zaman tembaga, zaman perunggu. Bapak ulangi, maaf ya salah. Ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman logam. Di Indonesia, khususnya Asia Tenggara, tidak mengalami zaman tembaga, namun langsung memasuki zaman perunggu dan besi secara bersamaan. Alat-alat besi yang ditemukan pada zaman logam berjumlah lebih sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu. Sebab kebanyakan alat-alat besi ditemukan pada zaman sejarah atau zaman setelah mengenal tulisan. Sehingga zaman logam disebut pula sebagai zaman perunggu. Kehidupan manusia pada masa zaman logam ini merupakan kelanjutan dari kehidupan pada masa Neolitikum maupun Megalitikum. Jadi kehidupannya semakin berkembang, sudah menetap, sudah memproduksi makanan sendiri, sudah mengenal kepercayaan, sudah mulai mengenal kepemimpinan, dan lain sebagainya. Hasil kebudayaan pada masa ini contohnya ada kapak corong yang terbuat dari perunggu. Jadi sudah lebih modern lagi, sudah tidak terbuat dari batu melainkan dari perunggu. Ada pula nekara, ada pula moko yang bentuknya seperti wadah. Untuk lebih jelasnya sudah ada pada buku paket. Silakan kalian cek dan kalian pahami secara mandiri. Dari Bapak cukupkan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.